Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa huwa bi ma'na wallahu a'lam bi muradi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadis man a'zama li maulidin nabi ta'ziman wa takriman kuntu safi'an lahu yawmal qiyamah. Wa qala aidan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Amma ba'du. Khadaratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus Bapak Lurah Kelurahan apa namanya Pak? Sepang Jaya dan Labuan Ratu, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak takmir masjid, aparatur pemerintah dari tingkat RT, ketua lingkungan, bahkan sampai kepada militer, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin jamaah walimatul maulid, hadanallah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Bil khusus kepada Adinda Ahmad Syafi'i selaku pembina pengajian, yang insya Allah kita doakan semoga beliau selalu istiqomah, ilmunya semakin ditambah oleh Allah, rezekinya juga akan dimurahkan oleh Allah. Juga insya Allah kita doakan bersama, istrinya pun nambah. Ada istrinya, ada. Tapi kenapa amin? Enggak. Mudah-mudahan Adinda Syafi'i di dalam melaksanakan tugas ini betul-betul diberikan kesabaran serta ketawakalan oleh Allah. Karena mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita mendidik anak-anak model begini, lebih baik kita mendidik anak-anak yang ada di LP Raja Basah, Pak.
Kalau mendidik anak-anak model begini, ini riweuh kalau bahasa orang kidul, Pak. Ruwet kita dibuatnya. Ngomong A, anak kita sudah ke B. Maka alhamdulillah, insyaallah Adinda Syafi'i diberikan kekuatan, didukung oleh masyarakat, didukung oleh RT setempat, didukung oleh takmir masjid, didukung juga oleh aparatur pemerintah. Insya Allah ini pengajian yang dibina oleh saudara Syafi'i, Gria mengaji istihad betul-betul dalam keadaan berkah dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ada yang nitipin anaknya ke sini, ada? Ada. Ibu ada yang nitipin anaknya di sini, ada? Kalau masuk sekolah bayarnya berapa? Jawab. Sekolah bayarnya berapa? Pak, berapa masuk sekolah? SMA sekarang minimal Pak 7,5. Nggak ada duit sekian, nggak sekolah itu anak. Lulus dia sekolah, lulus dia sekolah. Bahkan pendidikan selama sekolah tidak ada manfaatnya. Justru anak-anak kita, mohon maaf Bapak dan Saudara, miris kita dibuatnya, khawatir kita dibuatnya. Pendidikan nggak salah, orang tua mendidik nggak salah. Ternyata yang membuat karakter anak kita berubah adalah lingkungan. Maka bersyukur nih masyarakat Kota Sepang, anak-anaknya dibina oleh saudara Syafi'i yang tadinya nggak bisa apa-apa. Bayangin Bapak dan Saudara, orang tuanya mungkin tidak pernah mengajarkan doa, orang tuanya tidak pernah mengajarkan hadis, tapi melalui tangan saudara Syafi'i tampil di depan, disaksikan oleh orang tuanya, bangga orang tuanya. Halo, siap ngedengerin? Ini mohon maaf Pak, emang agak pedas ke telinga. Saya sudah sampaikan sama Syafi'i, siap nggak jamaah ngedengerin pengajian saya? Kalau siap, siap. Sebab banyak yang kesinggung Pak. Kalau saya sudah ceramah banyak yang kesinggung. Orang kesinggung Pak cuma 2, kalau nggak stroke mati. Ini mohon maaf Pak, mohon maaf. Belum kita membahas maulid, belum. Ini perlu saya sampaikan, mohon maaf, karena saya juga membina anak-anak model begini Pak. Bahkan jamaah saya, mohon maaf sekali lagi, saya nggak nerima santri, saya nggak nerima itu orang yang mau ngaji, orang yang sudah bisa ngaji, silakan cari guru yang lain. Tapi di tempat majelis saya, orang-orang yang tadinya pemakai narkoba, orang-orang yang tadinya pengedar narkoba, orang-orang yang tadinya kehidupannya selalu penuh dengan kehitaman, keluar dari penjara, saya tampung di majelis saya. Itu kalau saya. Maka nggak heran Pak, kalau ke tempat majelis saya pakai kaos singlet, badannya penuh dengan batik semua. Ustaz kok bisa? Apakah dia itu bisa jaminan surga? Soal jaminan atau tidak bukan urusan kita. Tapi yang penting kita membina, mendidik anak-anak kita agar menjadi betul-betul harapan kedua orang tuanya. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada baginda kita Muhammadin. Mohon maaf ibu-ibu yang sebelah kiri, tolong jangan main HP dulu, HP-nya di silent dulu, jangan uyak-uyakan mainin HP. Ini lagi pengajian. Bapak-bapak juga sama Pak, Ibu, begitu itu pengajian tadi dimulai,
di gerbang depan ada malaikat Jibril, diutus oleh Allah. Kata Allah, Jibril turun ke lapangan Sepang Indah, di sana ada yang lagi maulid, bawa nih 3 karung dosa. Jibril bawa 3 karung dosa. Buat siapa ya Allah? Pokoknya bawa. Berikan yang 1 karung sama jamaah, pengajian sedang digelar, Al-Quran sedang dibaca, tapi dia belum selesai, sudah pulang. Bawa tuh dosa sekarung. Ada yang sudah pulang? Bagi-bagi tuh sama laki lu. Bukan nyindir. Saya nggak bisa Pak nyindir-nyindir itu. Saya lebih baik langsung sajalah. Terima syukur, nggak diterima resiko. Terus ya Allah, yang kedua ini bagaimana? Berikan Jibril sama jamaah yang sedang maulid, ketika pengajian digelar, pengajian sedang dibaca, tapi dia ngobrol ngalir ngidul. Kasihin tuh sama orang-orang yang ngobrol. Bawa tuh bapak-bapak, ibu-ibu yang ngobrol, ngotak begawen itu. Terus yang satu lagi ya Allah, bagaimana? Berikan Jibril sama orang yang lagi pengajian digelar, Mahalul Qiyam dibaca, tapi dia matanya merem ngantuk. 3 karung dosa coy. Bayangin, dibawa sama ibu-ibu yang belum selesai ngaji sudah pulang sekarung. Yang sekarung dibawa juga oleh bapak-bapak yang pengajian lagi digelar malah ngobrol. Yang sekarung lagi dibawa oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, pengajian sedang dibaca tapi ngantuk. Lumayan Pak 3 karung. Bawa tuh dosa Bu 3 karung. Lumayan. Dosa karung neraka, bukan karung seperti dunia Pak. Gedenya lebih daripada dunia ini. Maka mudah-mudahan nih kumpulnya kita di sini ini menjadikan asbab kita tafakur kepada Allah. Sebab apa kata baginda Nabi? Man kharaja li talabul ilmi hatta yarji'a fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, melangkahkan kakinya, niatnya li talabul ilmi, duduk kita di sini, tidak membaca, tidak menulis, cuman mendengarkan, hatta yarji'a fisabilillah, pulang dari sini kita diberikan pahala fisabilillah Bapak dan Saudara. Amin. Ini berkah maulid Pak. Maulid ini luar biasa. Setiap bulan maulid datang Rabiul Awal, itu pisang buahnya berubah telur. Nih, telur coy. Padahal saya hari-harinya ceramah kemana-mana, telur nggak pernah saya tinggalin, dibawa. Nggak usah dengar, nggak usah ya. Udah baca doa, udah baca hadis, pakai pecinya kayak kabayan lupa. Ngaji Pak, kalau sudah jam segini jangan dibawa serius. Udah yang penting hahaha, udah begitu aja udah. Yang penting pulang dari sini, Pak, kok malam amat ngajinya? Itu habis ikut maulidan di kota Sepang. Terus hasilnya apa? Nggak tahu, Ustadz ngoceh doang. Udah nggak apa-apa, yang penting kita pulang dari sini diberikan pahala persis sama seperti orang-orang fisabilillah. Alhamdulillah. Kita mau fisabilillah itu Pak mikir 7 kali lipat. Ngakunya doang Islam, ngakunya doang umat Nabi. Maulid nih tiap tahun dirame-rame.
di masjid, musola, lapangan, bahkan di instansi terkait juga diadakan maulid. Selesai maulid, adakah bekasnya dalam diri kita? Adakah manfaatnya dalam kehidupan kita? Toh jojong masjid mewah, sholat subuh, imam dia, ajan dia, komat dia, dewekan baik. Itu diteluk pak, diteluk di dija mawat ngaku. Lampung wat di dija, Lamon di Bajel mana pak? Lampung, Bapak Lampung, ketahuan matanya sipit, ngantuk. Saya asli Sunda pak, Ciomas Banten, asli daerah Jawara. Maka saya kemana-mana ceramah, alhamdulillah selalu bawa gagang golong. Gagangnya doang. Alhamdulillah daerah Ciomas Banten. Tapi bahasa alhamdulillah pak, karena saya tinggal di lingkungan orang pribumi di Kelurahan Kuripan. Saya pernah ceramah di Kelumbayan sana pak, di ujung paling ujung Lampung. Ustadz didinya cawak Lampung, Ustadz pandai mawat, yang penting bayaran cocok. Mengkononku lamun orang cocok mau orang kita mabah bener baik. BBM naik pak, bener bu. Ya ini mah tolong dipikirin aja mah, tolong. Makanya pak mohon maaf, saya ceramah kemana-mana maulid biasanya itu ada berkat. Gede-gede berkatnya pakai bakul. Di sini saya tanya, "Man, ada besek ora?" Oh, wah jeri. Lagi mana kalau ngeriung nggak ada besek, Pak? Saya pamit dari rumah tadi, istri nanya, "Kak, mau kemana?" "Mau ngisi pengajian maulid." Kata dia, "Oh, ya udah kalau mau ngisi maulid nggak usah masak." Bener, nggak usah masak, udah. Nggak masak tuh, hati-hati tuh. Bisa perang saya sama istri gara-gara berkat. Ini maulid hebat bu, ini maulid hebat pak. Setiap datangnya bulan maulid, itu pisang telur spontan berubah buahnya telur. Hebat bulan maulid ini pak. Bahkan kadang-kadang mohon maaf pak, harganya juga naik selangit telur itu pak. Terlebih kalau di malam Jumat naik telur itu pak. Ngerti tak lu? Hadirin rahimakumullah. Maka kalau kita berbicara tentang maulid pak, ini sering kita dengar pak, lagunya sering dibaca, dikumandangkan oleh grup-grup hadroh, grup-grup qasidah. Nih ibu-ibu pengajian di sini ada grup qasidahnya nggak? Hoi, ada nggak? Nggak ada. Kalau mekar BTN ada. Malah ngotak ada. Ada mekar ada. Oh, sing ngaku. Ya Allah, bengi iki mah Allah, iya. Tapi besok nanti saya bersumpah mau bayar hutang dengan sungguh-sungguh. Ini koplak jari kita kok. Bayar hutang ini berjanji. Nah ini hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita berbicara tentang maulid pada tanggal 12 Rabiul Awal, terusin ya, jangan sepotong-sepotong. Itu nasid loh. Ini kadang-kadang mohon bapak orang kita, masya Allah, selawat badar aja nggak hafal. Mahalul Qiyam tadi dikumandangkan seolah-olah kita juga paham, padahal mah enggak. Tapi giliran ada artis KDI nyanyi, siko bagi dua.
aneh lagu saiki mah bah. Beres psikodaglik apa psiko bagi dua selesai, ada jakat tingkir makan jengkol. Selesai itu pak ada lagi si Farel Prayoga, apa lagunya? Ojo dibanding-banding, cuman nyanyi mengkonon doang pak, tampil di depan presiden. Kita yang tiap hari hadroh, kita yang tiap hari bersolawat, pernah hadir di depan Joko Widodo? Itu perlu dipikirin. Masalahnya kenal apa orang karo siraku. Jadi sini pentingnya mak. Daripada tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin tahun gajah, Nabi dilahirkan melalui perut Ibunda Siti. Ibunda Siti, ada yang tahu adik-adik? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu maju. Kalau ada yang tahu maju. Ada yang tahu nggak? Ada. Kalau ada yang tahu maju. Apa perlu dikeluarin? Gatel, gua maca gatel. Mata duitan kabeh. Ibunda Siti Aminah. Siti Aminah bapak ketika mengandung Nabi Muhammad tidak merasakan lagi hamil bu, tidak merasakan nyeri, tidak merasakan juga sakit. 9 bulan 10 hari kemana-mana dibawa, tapi Siti Aminah tidak merasakan sedang mengandung Nabi Muhammad. Hebatnya Nabi Muhammad. Hebat. Satu keistimewaannya. Dua, Nabi Muhammad pak lahirnya tidak melalui lubang rahim perempuan. Di mana ibu? Ada yang tahu bapak-bapak Nabi Muhammad lahirnya di mana? Hah? Iya, gua ngerti di perut, bener. Cuman masalahnya sebelah mana? Nih ibu-ibu, saya mau tahu yang katanya sering ngaji tiap minggu pengajian rahmat hidayah kumpul di Masjid Al-Furqan. Jujur pak, perhatikan istri-istri bapak bukan ngaji, bukan keliling masjid pakai gelang cincin, itu manggil temennya gue bingung, woi sini woi sini ya bu ya. Ngotak be orang-orang aja kebohong bu aja, terus keweruhan. Bukan ngaji pak, cuman labelnya doang ngaji. Berangkat ke Al-Furqan, keliling belanja, laki ini lagi setruk di rumahku. Masya Allah. Maka ibunda Siti Aminah bu, Nabi Muhammad sudah waktunya lahirnya di sini. Persis di atas pusar. Biasanya membuka baju pak, saya biasanya. Iya, kalau ada bandrong, TKDH, TKD itu. Di sini, pak, lahirnya Nabi Muhammad itu tidak melalui rahim seorang perempuan ibu. Di sini, di pinggir pusar. Coy, kalau mau dipotong ngomong deh, biar agak gaya dikit. Hai. Ulang. Ya, siap. Ya. Bilang kalau motor, jangan nyolong-nyolong gitu. Nah, hadirin rahimakumullah. Lahirlah Nabi Muhammad di pinggir sini, kalau bahasa sekarang mah di sesar.
Maka jangan heran Bu, kalau sekarang umat Nabi Muhammad banyak Muhammad sekarang juga yang disesar. Dulu juga sudah diperlihatkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad. Maka kalau ibu-ibu kalau sholat agak miring sini. Tuh Bu, ini sejarahnya Pak. Jangan maulid tapi nggak tahu. Maulid itu artinya maulid yang dilahirkan. Mulud adalah orang yang telah lahir. Nah kalau maulid, mulud itu benar semua. Yang nggak benar, agak mulutan. Nah kalau mulutan itu Pak makan terus. Makan kalau mulutan. Makan namanya mulutan, bebado. Terlalu kasar Pak ya. Makan terus. Itu namanya mulutan. Mana yang benar? Yang benar adalah maulidan ataupun muludan. Yang lebih kita kenal di masyarakat kita. Maka lahir Nabi Muhammad, ibu bapak, brol dia ke dunia tanpa setetes darah pun yang ikut di kulit Nabi Muhammad. Bersih, putih, mulus, dalam keadaan sujud, bahkan sudah dihitan Nabi Muhammad ibu. Langsung dari mulutnya keluar bukan oe-oe, tapi yang keluar dari mulut Nabi Muhammad ketika lahir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuh. Jadi Bu, Siti Aminah ketika ngandung Nabi Muhammad nggak ngerasa hamil. Coba kalau Aminah sekota Sepang, ana ora? Aminah ada nggak? 1, 2 tuh Bu keistimewaan Nabi. Dan begitu lahir Bapak Ibu dan Saudara, sebelum Nabi itu lahir, kota Mekah Bapak dan Saudara dalam keadaan kehancuran, krisis multidimensi, krisis akhlak, krisis moral, krisis ekonomi, politik. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin merajalela. Ibu-ibu, kaum wanita pada saat itu nggak ada harganya Bu, murah pada saat itu. Nggak ditawar lagi, bahkan ngamparnya juga pakai koran, saking murahnya. Tapi begitu Nabi lahir, kota Mekah dalam keadaan kering kerontang, kemarau, kurma tidak jadi. Begitu Nabi lahir, serta merta atas izin Allah, kurma langsung berbuah, langsung matang di pohon. Ibu-ibu ketika Nabi belum lahir tidak ada harganya, tapi begitu Nabi lahir diangkat ibu-ibu oleh Rasulullah. Jadilah sekarang Pak emansipasi wanita. Maka jangan heran kalau sekarang ada pemimpin seorang wanita. Terbukti Bandar Lampung dipimpin oleh wali kotanya ibu. Apal semua sudah. Hadirin yang berbahagia, Nabi mampu mereformasi dari segala arah. Nabi mampu membawa umat ke maslahat yang lebih baik. Nabi mampu membawa dunia ini ke arah yang lebih baik. Bahkan bukan saja kita Bapak dan Saudara, Adam, Nuh, Hud, Lut, sampai ke zaman Nabi Isa. Kalau dibuka sejarah Isra Mi'raj, mereka beliau nabi-nabi terdahulu pun ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hebat Rasul Pak. Maka wajar kita malam ini memeriahkan, wajar kita ini memuliakan sebagai bukti mahabbah kita kepada Nabi, sebagai bukti mahabbah kita kepada Allah. Jangan sampai ini Pak tergerus oleh zaman. Jangan sampai ini hilang di masyarakat kita. Boleh jadi kalau ada orang lain yang mengatakan, Ustadz, maulid itu bid'ah, nggak ada dalilnya. Ngaji dulu, baru ketemu.
Gampang betul kita ngomong bid'ah, gampang betul kita mengkafirkan seseorang padahal kita nggak paham. Gampang kita, Pak. Kalau lihat di medsos Bapak dan Saudara, mereka mengatakan Nabi itu nggak perlu dibacakan salawat, Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Orang yang salaman dengan ulama, mereka punya pendapat haram. Giliran ada hal-hal yang belum kita pahami, seolah-olah itu adalah motivasi, seolah-olah itu adalah mengajarkan kepada kita, padahal menjerumuskan kita Bapak dan Saudara. Terbukti sekarang banyak, Pak. Mohon maaf sekali lagi. Sekarang ini kita diperlihatkan Bapak dan Saudara, dipertontonkan dengan yang bukan lagi tuntunan. Aparat dengan aparat, ulama dengan ulama, petani dengan petani, ustadz dengan ustadz, Pak, berantem gara-gara rebutan besek. Diteluk Pak, diteluk. Di sini mah insya Allah ada di sini. Mana orangnya? Terus balik. Ini mohon maaf Pak, kita kadang Masya Allah seolah-olah teknologi itu akan membuat kita lebih hebat, seolah-olah teknologi itu adalah membuat kita lebih mahir, padahal kita terjebak di dalamnya, terjebak kita dengan tontonan yang bukan lagi tuntunan. Ujung-ujungnya siapa yang akan disalahkan, Pak? Ini anak-anak kita jadi korban, Pak. Maka bersyukur ibu, bersyukur bapak, anaknya dititipkan di sini, dididik oleh saudara sampai dari yang tadinya nggak bisa baca Iqra sampai alhamdulillah hafal hadis, hafal doa menyisir, hafal doa pakai baju. Orang tuanya saja Pak, saya mahakul yakin nggak pernah baca doa pakai baju. Yo jujur yo, ayo jujur. Kita begor apa? Ini doa luar biasa, Pak. Maka harapannya insya Allah Adinda Syafii bukan hanya sekedar mengajarkan kepada anak-anak, tapi inilah untuk bahan ladang amal ibadah kita. Perlu, Pak, tapi jangan cuma nitip doang. Nih Ustaz Syafii, tolong anak saya nih, tolong didik supaya bisa baca Al-Quran. Kata Syafii, insya Allah saya akan ajarkan. Ajak kelali. Sebulan 2 bulan kata Syafii, nah nanti bilang sama orang tuanya ya, bawa duit berapa Pak Ustaz? 5.000 rupiah. Si anak laporan sama orang tuanya, Pak, kata Pak Ustaz Syafii suruh bawa duit untuk bantu bayar lampu. Apa jawaban orang tuanya? Ngaji bayar. Ada yang begitu, Bu? Hah? Ada nggak? Nggak ada yang ngaku? Bapak ada yang begitu, Pak? Oh, si ngaku awak. Wah, Pak. Anak pengen bisa ngaji, anak pengen bisa baca Al-Quran, tapi gurunya nggak pernah diperhatikan. Maka jangan heran kalau melihat Korita dikurus, karena penghargaannya nggak ada. Orang lebih baik menghargai dia kontes KDI juara 1, berapa duitnya? 150 juta. Tampil mewakili Provinsi Lampung, juara MTQ, cuman dapat plakat sama sertifikat. Oh, itu doang. Makanya kurus sampai saya gigi. Kesian deh lo. Tapi insya Allah di sini, insya Allah coy, yakin bener parah. Itu penting, Pak. Maka tadi di awal saya katakan, Pak, kita pengen masuk anak pendidikan formal sekian juta, SMA, belum SMK, belum lagi kalau fakultas tinggi.
Sudah puluhan juta, tapi mampu kita membayar itu, mampu sampai menggadaikan sertifikat rumah, tapi giliran anak pengen bisa ngaji 5.000 ngotot dulu. Mohon maaf, padahal ini yang cikal bakal membawa kita ke arah yang lebih baik. Contoh Bu, contoh, kita punya anak 3 Pak. Yang satu sarjana lulusan Unila. Di pundaknya Pak bukan lagi 1 gelarnya, 5 ngederet. SH, SPD, SMN, MSI, terakhir ALM. Ya finish sudah Pak. Almarhum. Jujur Pak, kalau kita mau jujur, adakah kita mendengar ketika sudah wafat ini si Fulan, gelarnya di pundaknya sampai ngebaris 5, begitu dihadiahin khususon hadiatan ila ru'i Fulan bin Fulan SH MM IR DRS segala macam, ada nggak? Oh Pak, bener kan? Makanya jangan sombong, jangan takabur. Iki mah embeke jadi hansip bae jadi limas. Ini gedok ke gua. Diteluk pak, diteluk. Dirija mawat lah insyaallah lah. Orang ini kan orang bedo maksudnya. Wae. Nggak ada Pak yang disombongin. Kita punya anak 3. Yang satu Pak lulusan kuliahan, sudah jadi orang jadi sarjana. Yang satu jadi pemborong Pak. Yang satu dia sederhana di pondok pesantren. Pulang ini si anak karena orang tuanya sudah terkujur kaku, mati. Yang 2 tadi Bapak dan Saudara, yang sarjana, yang pemborong, ketika melihat orang tuanya kaku, sudah nggak ada nyawanya, cuman ngemotok doang, cepret, di-update status. Ngomong dia, rekan-rekanku sekalian, tolong bantu doa ya, bapak gua udah ngap-ngapan. Goblok ke bapak. Datang yang pemborong tadi Pak, bukannya dia baca doa, sampai ke sampingnya, Bah jangan khawatir, soal kuburan nanti nisannya 7 tingkat. Pemborong coy, ya enggak? Datang yang satu ini Pak, pakaiannya sederhana, pakai peci juga udah kuning betul. Duduk dia di samping orang tuanya, dia basuh mukanya dengan wudhu, dia bersilah, baca dia Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Maaf Pak, saya kalau sudah ngebahas tentang ini nggak bisa dipungkiri. Mau siapapun kita Pak, sehebat apapun kita, kalau sudah terkujur kaku, mana yang bisa kita banggakan? Oh Pak, oh jangan jadi sambo lah Pak. jangan jadi sambo. Kalau mau ayo ting-ting sambalado. Si anak tadi Pak baca Yasin, yang 2 kakaknya tadi, apa yang terjadi? Dia merenung, dia mikir, baru dia introspeksi diri, ya Allah, ternyata ini yang ditunggu oleh orang tua almarhum atau almarhumah. Ini jabatan yang ada di pundak kita, ini gelar yang kemana-mana kita bawa, ternyata nggak ada manfaatnya. Terkecuali Bapak dan Saudara, harta yang kita kumpulkan siang malam,
harta yang kita kumpulkan betul-betul siang malam, jabatan yang ada di pundak kita, kalau semuanya untuk di jalan Allah, yakin itu akan bahagia. Wahai Anda yang punya jabatan, gunakan jabatanmu untuk membela agama Allah. Wahai Anda yang punya duit banyak, di mana-mana depositonya banyak, gunakan hartamu, belanjakan hartamu di jalan Allah. Wahai Anda seorang pemborong, gajinya tinggi, gunakan itu di jalan Allah, baru manfaat. Ini kadang-kadang di masyarakat kita la ilaha illallah, jadi ustaz baru bisa mimpin silsilah, baru bisa marhaba, baru bisa baca doa. Kalau nggak dipanggil ustaz nggak mau nengok. Diteluk tuh Pak, pokoknya diteluk semua di sini nggak ada. Yakin sama di sini mah, insya Allah. Ibu-ibu baru jadi ketua pengajian, kalau nggak ditegur pengajiannya ketuanya nggak mau nengok. Bu dari mana? Jojong lewat. Ibu dari mana? Jojong lewat. Tapi begitu dah, ibu ketua pengajian dari mana? Baru nengok. Apa ngomongnya? Tolol. Gini juga gua ketua pengajian. Makanya Pak jangan percaya sama ibu-ibu mah. Makhluk aneh tapi nyata. Ibu-ibu tuh enak makanya saya mau Pak. Bener Pak nama ibu-ibu tuh. Tim batin. Makhluk aneh tapi nyata. Lihat ibu-ibu Pak. Ibu-ibu kalau mau kondangan, masya Allah. Mau kondangan Pak, mau kondangan. Masya Allah. Kerudung bagus, padahal mau kredit. Makanya kalau kerudung kreditan mah dipakainya miring Bu. Jangan dibenerin, udah biarin. Jangan dibenerin, biarin Bu. Bosan. Miring waruhan Pak. Mau kondangan Pak, masya Allah, luar biasa. Make sendal hak tinggi. Wis weruh musim hujan. Pakai sendal hak tinggi, jalan ngegeboy persis ke bekentong Pak. Belum sampai ke kondangan Pak, selfie dulu. Selfie, Bu, yuk kita selfie dulu. Selfie, jubur ya kok Pak. Karena separah Pak, selfie-nya begini, ibu-ibu. Ini kode Pak, kode. Kalau istri Bapak selfie di HP-nya begini, itu berarti kode Pak, kemenangan buat kita kaum laki-laki. Berarti ibu kita rela menjadi yang kedua. Setuju Pak ya? Wah iya Pak. Memang di mana-mana bapak-bapak masyarakat. Betul, termasuk saya Pak. Pengen, cuman bahaya. Kang silahkan nikah lagi, tapi langkahi dulu mayat gua. Itu jawabannya Pak. Maka kalau pulang ceramah Pak, saya tidur dia pakai helm. Iya khawatir. Sekarang apa? Ada suami ngebunuh istri ngebunuh, orang tua ngebunuh si anak ngebunuh. Seterusnya begitu. Baru-baru ini Pak, masya Allah, kita ngelihat berita di Sulawesi, kita ngelihat di Jawa Tengah berita istri dibakar oleh suaminya, naudzubillah. Apa masalahnya? Cuman gara-gara duit kondangan gak sesuai. Makanya update berita Pak, berita. Jangan bolak baca netron Aldebaran. Andin Bu Andin. Makanya semangat sama si Elsa itu Bu. Enak Pak sama si Elsa itu. Udah di penjara masih digedek baik. Kalau di kota Sepang Pak, jebrusin si Elsa itu, bener aja. Nah hadirin rahimakumullah, ini pelajaran buat kita. Makanya nggak ada yang perlu kita sombongkan Pak. Apa kata baginda Nabi melalui peringatan Nabi ini Pak? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq.
Nabi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, Pak. Akhlak manusia sudah hilang, Pak. Akhlak manusia di masyarakat kita, ya Allah, ya Rasulullah. Mereka tidak lagi bercermin kepada Nabi. Mereka tidak lagi mengikuti ajaran baginda Nabi. Padahal ngakunya umat Nabi. Padahal tiap tahun diperingati itu Maulid. Tapi tidak ada di antara kita yang mampu menteladani akhlak baginda Nabi Muhammad. Kita lihat tema di sini, Pak. Menjaga akidah serta ukhuwah Islamiyah dengan meneladani suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Ini temanya sudah bagus. Yang nggak bagus ini prakteknya nanti, Pak. Prakteknya yang payah. Maka saya tadi kaget, Pak, begitu masuk belok, set, agak bulak belok, begitu melihat banner, lah ini foto saya ada di sini. Suruh nunggu pagar. Jangan, boy, kiai suruh nunggu pagar, Pak. Maksudnya biar kelihatan mungkin. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah silaturahim saya ke sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhlak ya Allah, ya Rasulullah. Anak-anak kita, Pak, mohon maaf, tidak lagi bakti kepada orang tuanya. Orang tua tidak lagi menghargai pendapat si anak. Istri tidak lagi bakti kepada suami. Suami tidak lagi menghargai pendapat si istri. Apa yang terjadi? Kehancuran di dalam rumah tangga terjadi, Pak, kepada si Lesti dan Bilar. Ya update dong, Bu. Gaul gua mah gaul. Saya ceramah di mana-mana biasanya, Bapak, biasanya itu di meja 4 minumannya. Sprite, Fanta, Coca-Cola, La Segar. Sudah mengajari kita orang benar sih. Ini santri yang begini nih, Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan, cuman masih jomblo, Bu, masih jomblo. Kalau ada anak gadis silakan, nomor WA-nya ada di saya. Ada, silakan, daftar aja gak apa-apa. Beliau alhamdulillah, Pak, sudah 25 juz, 5 juz lagi insya Allah hatam. Juz apel, alpukat, anggur. Lanjut, Bah. Ibu lanjut. Bapak lanjut. Beneran? Gantian Bapak yang naik, saya turun. Enak, Bah. Lanjut. Wanitiro, yuk. Saya mah, Bah, ceramah di mana-mana konsepnya cuma satu, time is money. Waktu adalah uang. Jadi ceramah kemana-mana, Pak, mau sejam mau 2 jam tetap mengkonon baik, orang bakal ditambah wis dilem. Iya, bener, udah dilem. Udah dilem. Udah aku yakin itu, mah. Apa bahasanya? Makasih ya Ustadz ya, jangan kapok ya kalau diundang lagi. Bahasanya jangan kapok. Lah gua mah kapok kalau nggak sesuai, Mama. Mohon maaf, Pak, mohon maaf, kadang-kadang kita salah kaprah. Tadi saya sudah sampaikan, penghargaan orang untuk bisa baca Al-Quran 0 dengan menghargai orang yang tampil dengan urusan yang lain. Ini kita masalahnya. Maka penting ini buat kita pahami, Bapak, Ibu, dan Saudara, agar kita paham, agar kita mengerti, agar kita betul-betul memaknai Maulid ini dengan baik. Tadi sampai di mana, Bu? Hah? Ya jam bener. Sampai di mana, Bah? Tadi, Bah? Satu, dua. Yang kedua, Pak, biasanya saya ceramah itu disediain kursi biasanya. Ampura, coy. Ini makan nyiksa gimana? Iya. Biasanya dikasih minuman 4, Pak. Sprite, La Segar, Coca-Cola, Fanta. Biasanya. Terakhir susu. Bener. Rokok yang 4 bungkus biasanya, Pak. Sampurna mil di sini. Aduh. Sedih. Alhamdulillah, tapi mungkin nanti terakhir mungkin ya.
Terakhir ya, gue ya terakhir ya. Terakhir Allah. Wis berkat Allah, mangan ora, rokok ora oleh, wis kelenger iki mah wis. Sengsara gue di kota Sepang ini. Tapi insya Allah berkah gue ya. Nah, sabar mas, sabar ibu, sabar ini juga. Maka saya mohon maaf Pak Ustaz, ngaji kudu ikhlas. Itu ngomong ikhlasnya kok puasa bener Ustaz. Ngajar ngaji mah kudu ikhlas. La ilaha illallah. Saya mau tanya Pak, nih mohon maaf, kenapa saya Ustaz ngaji kudu pakai duit? Kenapa ceramah kudu pakai duit? Kenapa anak-anak ngaji di TV kudu pakai duit? Hati-hati lur kalau ngomongin duit. Manusia mana yang gak butuh duit ya? Betul kan? Sampai ke liang lahat kain kapan itu dibeli kudu pakai. Bayangin, Anda seorang pedagang, Anda seorang PNS mengabdi kepada negara ini. Hubbul watan minal iman, cinta kepada negara bagian daripada iman. Anda seorang PNS pegawai kelurahan kagak digaji sama wali kota, gelem orang pada baik kita geku. Tolong dipikirin aja man, lemnya dibuka lagi aja lah. Mohon maaf Pak, mahal BBM Pak, mahal. Iya mahal, telur mahal, BBM mahal. Makanya saya bawa mobil itu bawa santri cuma 2 orang Pak, sama trim kru YouTube. Nih Ibu kalau pengen nanti ngelihat ceramah-ceramah saya Pak, silahkan buka di channel YouTube-nya Suma TV Indonesia. Di situ ceramah-ceramah saya. Suma TV, jangan dispasi, TV-nya Indonesia. Insya Allah berkah. Tapi tolong dibantu itunya Pak, sabrek-sabreknya ya, sama komen like-nya. Insya Allah. Tapi hati-hati Pak, hati-hati. Jangan sampai kita komen asal-asalan. Sekarang ada undang-undang ITE. Salah kita ngucap, laporin polisi. Kalau sudah urusan dengan aparat Pak, liar kepala kita. Maka gunakan itu teknologi sebaik mungkin sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ini bukan promosi Pak, bukan. Tapi insya Allah berkahlah. Makanya ngundang saya Mat rada mahal karena sudah terkenal di YouTube. Iya benar Bu, itu biduan tadi Pak, begitu dia sudah naik ke atas panggung nyanyi itu biduan. Lagu ini saya persembahkan kepada Bapak Ustadz Bun Saputra. Lagunya Pak lagu zaman 80-an. Apa lagunya coba? Ngandro manhadro. Enggak ada, mana digeringin lah hadro ini. Oke saja lagunya Pak Mansur S dulu. Bungaku dahlia neng. Saya melongo aja di bawah. Ya emang jarak segini doang. Saya di bawah. Dilihat salah, nggak dilihat ini rezeki. Makanya bisa nggak munafik Pak, saya mah bener. Makanya ibu-ibu nih hati-hati Bu, yang disebut hijab itu longgar. Ingat Bu ya, yang disebut hijab itu longgar. Ini coba tolong perhatikan Pak. Kalau kerudungnya mah bagus, tapi begitu ke tengah sampai ke bawah ke sini kencang metang-tang, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Laki-laki mana yang tidak tergoda? Ustaz juga manusia Pak. Begitu melihat, Masya Allah, tutup lagi mata, buka lagi, astagfirullah, tutup lagi yang ketiga. Begitu yang ketiga baru samperin, nomor HP-nya berapa Bu? Nanti yang mohon maaf, ini kadang-kadang kita ini kebalik. Passionnya itu boleh, tapi hati-hati
harus ngukur dengan keadaan, ngukur dengan kantong suami. Jangan ini mah pengajian hari Senin seragamnya beda. Hari Senin seragamnya merah, kerudung merah, baju merah, celana merah, sepatu merah, bulu mata merah, persis manuk jog-jog. Tahu nggak manuk jog-jog, Pak? Adanya di tengah hutan. Begitu hari Rabu beda lagi, Pak. Seragamnya hijau, bajunya hijau, kerudungnya hijau, celana hijau, sepatunya juga hijau, persis lapangan bola. Ibu-ibu tuh Masya Allah kalau mau pengajian kan bagus-bagus begini, Masya Allah. Lipstiknya bagus, lipstik. Ini si teteh, ini teteh saya Pak, teteh Anda. Alhamdulillah ada di sini, ketemu di sini. Sampai sekarang itu gemuk aja sampai sekarang. Kebanyakan lemak dia itu. Ya, alhamdulillah. Ini kalau pengajian Pak, lihat Pak pengajian ibu-ibu kita Pak, bagus, cantik, luar biasa. Tapi kalau mau tidur sama suami, lihat Pak, buktiin persis kuntilanak. Rambut acak-acakan tuh, tangan nyeblek begini nih, bulu ketek ada yang hitam dan putih, kutang pakai penyitin di sini, pakai daster bolong-bolong, gue pakai daster gitu. Suami pulang kerja Pak 3 bulan nggak pulang-pulang, kangennya luar biasa. Begitu sampai dia ke rumah dipeluk, set, bukan semerbak baru menggoda, bau balsam habis kerokan. Ya bukan ya Bu ya, Bu, bener nggak? Ngaku sila? Enggak lah. Bu kadang-kadang lagi ke sampai percaya kursi. Saking seram yang ngelihat istri kita. Begitu sampai ke rumah, Allah. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada akhlak baginda Nabi. Seorang pemimpin tidak lagi menghargai pendapat bawahan. Bawahan tidak lagi taat kepada pemimpin. Apa yang terjadi? Korupsi merajalela di mana-mana. Betul. Di sananya itu Pak, ada bantuan dana bangun desa. Di sananya Pak, di sananya 1M. Di sananya 1 meluncur ke gubernur. Sama gubernur disunat 20%. Tinggal berapa? Tinggal 8. Dari gubernur turun ke bupati atau wali kota disunat maningku tes 20%. Tinggal berapa? 80. Ngitung gak sih? Tinggal 6. Dari bupati turun ke camat disunat maning ke camat tes 20%. Tinggal berapa? 40. Dari camat turun lagi ke lurah disunat lagi sama lurah 20%. Tinggal 20. Dari lurah turun sama RT ketua lingkungan. Dulu maaf ya RT. Insya Allah kalau RT di sini mah saya yakin lah. Enggak lah kalau di ini mah di sana apa di tengah laut. Di tengah laut bukan di sini. Mikir baik di tengah laut sama RT niku. Bayangin Pak, Masya Allah. Bahkan baru-baru ini Pak, pemerintah meluncurkan bantuan BLT karena efek akibat BBM naik di sebagian daerah. Di sananya 600 dipotong jeder, dibagikan kepada masyarakat cuma 3. Yang tidak kemana? Ini bahaya. Mohon maaf Bapak Ibu dan Saudara, kenapa bisa begini? Kenapa bisa terjadi? Akhlak lagi-lagi sudah tidak tercermin dalam kehidupan kita. Yang ada kehancuran Pak, yang ada adalah kerugian. Istri
istri nggak bakti lagi sama suami, suami nggak menghargai kepada istri, terjadi Lesti Bilar acak-acakan. Cuman sayang Lesti nyabut laporannya, itu yang gede ibu-ibu yang tadinya sudah siap ngedukung, begitu dicabut lemes maning. Ada apa dengan semua ini? Jangan terlalu ikut campur ke dalamnya, bahaya, kita nggak pernah ngerti. Makanya ibu kalau mau ngefans jangan sama artis, ngefanslah sama yang kita peringati ini, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang akan menyelamatkan kita, beliau yang kita nantikan syafaatnya, beliau juga nanti akan menolong kita, yang memberikan syafaatul uzma nanti di yaumil kiamah. Yang lain-lain Bapak mohon maaf ya Allah ya Rasulullah, belum tentu bisa menolong kita. Kalau anak-anak kita tadi Pak kita pahami, ada salah satu hadis yang dibaca, Allahumma yuhasabu baina yaumal kiamatis sholat. Pertama yang akan ditanyakan Pak urusan sholat, Allah tidak menanyakan apa jabatanmu, berapa hartamu, berapa anakmu. Allah tidak menanyakan itu. Yang ditanyakan adalah bagaimana sholatmu. Fa'in fasadat sa'iru amalihi. Apabila sholatnya itu bagus, sholatnya baik, amalan yang lain pun akan ikut baik. Artinya orang yang mengamalkan sholat, dia terjemahkan sholat itu dalam rumah tangga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Tapi sebaliknya, fa'in fasadat sa'iru amalihi. Apabila sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri dengan Idul Adha, itu juga pas kebetulan beli sarung baru, mereknya Ningburi, Gajah Mejong, Gajah Dodong. Takbir mustaya iya baik, nangis berurai air mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mustaya iya baik. Salat subuh mah enggak, tapi begitu pagi itu Idul Fitri datang, paling bulan dia ngampar sajadah di masjid. Salat subuh kagak, takbir luar biasa, Allahu Akbar, Allah, nangis bu. Ditakon karo RT nih, hemat, liman istirahat nangis. Kata RT, dijawab ini si Ahmad tadi, alhamdulillah Pak RT, ini sampai lagi ke Ramadan, sampai lagi Idul Fitri, saya terharu Pak RT. Kenapa? Apakah dosa kamu begitu banyak? Bukan. Apakah karena kamu ini betul-betul besok akan mati? Juga bukan. Lantas kenapa? Itu Pak RT, istri saya kemarin minta dipondi, gak ada duit. Nangis Pak. Masya Allah. Ini kebalik dan kebulak di masyarakat kita. Yuk Bapak Ibu dan Saudara, kita tanamkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Lebih-lebih nih kepada anak-anak kita Pak, ini cikal bakal maju dan tidaknya generasi Kota Sepang Indah ada di pundak anak-anak kita Pak. Kalau kita ini Pak, umur yang sudah 40, 60, bahkan sampai yang sudah 80, minimal Ibu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kita sudah wafat. Tapi inilah anak-anak kita, inilah generasi kita. Maka sudah sepantasnya Ibu kalau anaknya tampil tadi bangga, bersyukur kepada Allah. Bapak kalau melihat anaknya tadi tampil, bersyukur kepada Allah. Inilah yang akan menolong kita nanti, inilah yang akan membantu kita nanti. Sebab mohon maaf Bapak dan Saudara, anak akan meminta pertanggungjawaban kepada orang tua nanti di yaumil kiamah. Ustaz Ahmad hanya perantara, memberikan ilmunya. Selebihnya yang punya peran penting adalah mau dibawa kemana si anak, Yahudi, Nasrani atau Majusi, ada di tangan kedua orang tuanya. Jangan sampai terlena kita Pak. Kita ini sekarang sudah terlena dengan hal-hal kejadian-kejadian sekarang ini. Kita ini sudah terlena dengan kegiatan-kegiatan duniawi. Kita lupa kepada Allah. Padahal Allah yang menghidupkan kita,
Padahal Allah yang memberikan nafas kepada kita, padahal Allah yang memberikan segalanya kepada kita, tapi kita lupa kepada Allah. Wajar Allah memberikan ujian begitu hebat, bencana di mana-mana, gempa bumi, banjir, longsor, tanah bergeser, kebakaran, berapa nyawa yang mati sia-sia. Belum lagi kemarin kejadian Pak, supporter bola 136 wafat sia-sia. Belum lagi yang sedang dirawat. Ini perlu miris kita Pak dibuatnya. Khawatir kita dibuatnya Pak. Kalau anak-anak kita tidak dibina dengan akhlak yang baik, anak-anak tidak dibina dengan ilmu, lebih-lebih dengan Al-Quran, diperkenalkan kepada nabinya, diperkenalkan kepada agamanya, diperkenalkan akhlaknya dengan baik, yakin inilah yang akan membawa khususnya anak-anak kita, umumnya kota Sepang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena waktu jualah yang memisahkan kita. Saya bukan tidak mau panjang lebar mengisi pengajian ini, mengingat saya perhatikan dari ujung sampai ke ujung ada yang sudah ngelehek begini, ada yang sudah kakinya naik lagi ke atas, ada yang sudah ke bawah lagi, hatinya ngomong kapan Ustaz itu berhenti. Yakin Pak, udah yakin ya. Tadi Bapak Lurah mewakili wali kota sudah disampaikan sambutannya luar biasa. Cuman sayangnya Pak, kalau bisa Covidnya masih dibawa lagi. Kasihan itu sama si Covid. Gak usah dibawa lagi lah. 2 tahun Pak kita diuber-uber sama Covid. Saya 2 tahun job mati semuanya. Total Pak. Gantung sorban 2 tahun. Jadwal di mana-mana dipending. Gak ada. Allah ma'adil Pak. Ada yang mati, kabarnya Covid, Ustadz ngedoa, amplop lagi. Seminggu yang mati bisa 5 kali. 5 kali ngedoa, kali 200, lumayan. Maka berusahalah Pak ya. Meskipun tadi sambutannya sudah biar tetap, betul protokol harus kita jaga. Tapi bukan berarti protokol itu mengikat kepada kita. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ini ibu mohon maaf, ibu mohon maaf sekali lagi, masker nggak jaminan ibu nggak mati. Bener Pak? Justru yang banyak mati itu orang yang pakai masker. Bukan nakut-nakutin, bukan. Enggak, bunga. Saya nggak pernah pingsan itu gara-gara masker. Malam saya sahur puasa Senin, lalapnya jengkol. Lupa nyikat gigi Pak. Begitu besok pagi mau berangkat keluar pakai masker, ya balik manining jero. Nggak pingsan setengah jalan gara-gara masker. Boleh kita menjaga 3M, boleh jaga masker, jaga jarak, mencuci tangan, tapi harus kita pahami lebih dulu. Kita disuruh 3M, tapi di sana 17M diam-diam baik. Paham Pak? 17M loh boy. Itu kalau dibeli kerupuk. Kita 3M, ayo kemana-mana. Boleh kita mengikuti aturan, tapi jangan sampai aturan itu mengikat kepada diri kita, yang pada akhirnya seolah-olah itu adalah menjaga, pada hakikatnya kita ini adalah menyiksa diri sendiri. Boleh ibu, boleh ya, pakai masker boleh, nggak apa-apa. Toh kalau mau makan nggak dibuka, benar nggak Pak? Mau makan mau dibuka, tetap nggak ada pakai masker. Dari kemana-mana ibu-ibu kondangan, pakai masker itu rapi. Begitu sulit piring mah merosot maskernya. Dikiranya penyakit datangnya nggak lagi makan, tetap ya. Makan anak-anak tadi baca doa. Kalau mau makan doanya apa nak? Yang bisa naik sini? Hah? Naik sini. Serius? Ini anak pinter nih man. Mana keluarin dulu katanya. Berhubung ente yang ngajarin, berarti ente yang ada salahin.
Tapi pintar, cerdas, benar. Karena anak itu ngomong begitu, mana keluarin dulu, ya sudah punya saya juga, tolong keluarin lagi, tambahin lagi. Ya anak kencing ngajarin. Jadi Bapak dan Saudara, kesimpulan saja. Yang pertama, kesimpulannya adalah melalui peringatan Maulid ini, yuk jangan kita jadikan cuma kegiatan seremonial saja, tapi kita jadikan ini momen dimana untuk merubah akhlak diri kita, merubah akhlak anak-anak kita, merubah akhlak masyarakat kita. Karena dengan merubah itu semua, insya Allah lambat laun akan lebih baik. Tidak gampang memang, tidak semudah yang kita kira, Pak. Ketika manusia ingin berdiri di atas agama, bukan tidak ada ujian. Ingat ya Dinda Ahmad, bukan tidak ada ujian, pasti semakin kita tinggi, angin di atas semakin lebih kencang. Maka fondasi kuatkan. Apa? Di sini sudah tertera akidah perkuat. Yang kedua, kesimpulannya Bapak dan Saudara, semoga berharap, berdoa kita kepada Allah dengan selalu memperingati Maulid. Ini adalah bagian daripada cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, mudah-mudahan nih anak-anak kita Pak, kita doakan, kita dukung, kita kasih spirit semangat. Bukan saja dibantu dengan doa, bantu juga duitnya, bantu juga fasilitasnya. Kalau si Ahmad nggak punya motor, beliin motor. Boleh orang mana? Ada, nggak perlu berarti. Kalau nggak punya mobil, orang bakal, orang bakal. Pukul 5.000 dimikir. Insya Allah nih Bapak dan Saudara, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini, dari awal sampai duduknya dan akhir kita sampai bubar pulang dari sini, kita betul-betul diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Pak, mohon maaf sekaligus mohon doanya, terutama ini pada para orang tua. Ada Bapak Lurah atau yang mewakili, juga ada Bapak Ketua-Ketua Takmir Masjid, juga ada Adinda Ahmad, ibu-ibu. Ini mohon doanya karena malam ini saya di sini, besok pagi saya Pak di Batu Putu Sukarame sana, pagi duhur saya di Pasar Ambon, kemudian malamnya saya di Lempasing, kemudian hari Selasanya saya ngisi pengajian, malam Rabu, hari Rabu pagi Pak, saya insya Allah langsung berangkat menuju Beranti, take off bandara, landing langsung ke Malaysia. Mohon doanya, mudah-mudahan berkah dalam perjalanan saya. Saya diundang di sana oleh salah perkumpulan mahasiswa di sana untuk ngisi acara Ipin Upin Sunatan. Terima kasih atas segala perhatian. Ikan sepat, ikan gegesek dibungkus dengan daun cabai, lebih cepat, lebih bagus, karena saya sudah capek. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.